Santapan Harian Jumat 9 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-34. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-37. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini senantiasa tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah. Dan di saat ini kami siap menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayub 34 ayat 31-37. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi." Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Sahabat Santapan Harian, dalam perdebatan bertema agama atau teologi, kerap kali kita melihat adanya upaya-upaya untuk membela Tuhan. Ini jugalah yang dilakukan Elihu di hadapan Ayub. Elihu kini tampil sebagai pembela Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang menegakkan keadilannya atas orang-orang fasik. Atas dasar ini, Elihu dengan tegas menyatakan tuduhannya kepada Ayub. Ia menggugat pembelaan diri Ayub. Bahkan ia menyimpulkan bahwa perbuatan Ayub tidak lagi menghormati Allah. Elihu telah dikuasai oleh kemarahannya. Kemarahan membuat Elihu menjadi semakin arogan. Ia kelihatan sedang melakukan pembelaan terhadap Tuhan, tetapi sebetulnya ia tidak memiliki konsep yang baru. Elihu kembali mengulangi konsep Tuhan yang transaksional, yaitu jika seseorang berlaku baik, Tuhan akan baik kepadanya. Sebaliknya, jika seseorang berlaku jahat, maka Tuhan akan jahat kepadanya. Keadilan Allah memang tidak terbantahkan, tetapi konsep keadilan Allah telah digunakan Elihu untuk menyatakan Ayub sebagai orang yang jahat dan lebih berdosa. Tanpa disadari, kemarahan membuat Elihu menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan hakim atas Ayub. Ia dengan sombong memandang dirinya sebagai orang yang harus didengar oleh orang-orang berhikmat. Saat kita berupaya membela Tuhan, kita bisa terjebak dengan anggapan sesat bahwa kita bisa menjadi Tuhan dan hakim yang memutuskan apakah seseorang berdosa atau tidak. Dalam suasana hati yang marah, kita bisa salah langkah menggunakan nama Tuhan untuk menyerang orang lain. Kita
Kita tidak dipanggil untuk menjadi pembela Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi orang benar yang hidup takut akan Tuhan. Bukan karena upaya kita membela Tuhan, orang-orang akan mengenal dan menghormati Tuhan. Kita harus memiliki kesadaran diri sebagai sesama manusia di hadapan Tuhan. Mari belajar untuk menjadi sesama bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dan berbeban berat, bukan menjadi pembela yang sombong. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau selalu hadir menyertai kami di masa senang maupun susah. Tolonglah kami agar dapat memberikan anugerah kehadiran yang penuh kasih seperti-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.